Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kita terus membom dunia maya dengan literasi-literasi digital Widharma Perguruan Tinggi. Rado Institute akan konsisten terus membuka wawasan, membandirikan mahasiswa Indonesia dengan literasi-literasi riset dan tentu diperkuat, dipertajam dengan coding-coding pemrograman komputer sebagai suatu hal terbaik dalam menghasilkan suatu karya riset artikel. Nah, pada kali ini, model peluang Rado Institute Distribution merupakan model pertama yang diciptakan oleh Rado Institute, yaitu Rado Institute Distribution. Akan kita bedah sekali lagi, terutama efeknya melonjaknya nilai K, nilai campuran dari fungsi densitas gamma terhadap model Rado Institute Distribution. Dalam hal ini kita akan kita akan coba lihat bagaimana Rado Institute Distribution K sama dengan 2 berbanding dengan Rado Institute Distribution K sama dengan 25 dan aplikasi Bayesian MCMC untuk Rado Institute Distribution K sama dengan 25. Tentu kita akan menggunakan data dan seterusnya. Nah, suatu rujukan yang sangat menarik adalah dari suatu buku yang akan diterbitkan oleh Rado Institute tentang beberapa model yang dihasilkan oleh Rado Institute. Nah, pada saat ini model Rado Institute Distribution secara umum, Rado Institute Distribution memiliki fungsi densitas peluang seperti yang sudah berkali-kali kita bahas. Ini adalah fungsi densitas dari Rado Institute Distribution, di mana K itu adalah banyaknya campuran, K itu mungkin 2, mungkin 3, I itu adalah bilangan bulat dari 1 hingga ke K. Jadi tergantung berapa banyaknya campuran yang digunakan. Theta adalah parameter yang digunakan. Nah, sebagai contoh misalnya untuk K sama dengan 2, ini fungsi densitas peluang untuk K sama dengan 2. Ini adalah Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 2. Ini adalah Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 4. Ini adalah Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 4. Ini untuk K sama dengan 5. Ini adalah untuk K sama dengan 6. Nah, selanjutnya Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 25. Ini adalah Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 25. Nah, ini nanti akan kita coba bandingkan Rado Institute K Distribution K sama dengan 25 dan Rado Institute K sama dengan 2. Oke, ini ada variabel acaknya Y, di bawah variabel acaknya X, sama aja ya. Ini hanya berubah X dengan Y. Oke, kalau di atas Rado Institute Distribution kayak variabel acaknya Y. Oke, dari 1 sampai K sama dengan 6. Dari K 7 sampai 8 itu variabel acaknya X. Oke, tinggal tidak ada pengaruh apa-apa, hanya tinggal ganti saja X menjadi Y. Nah, kita akan coba lihat efek lonjakan. Efek lonjakan nilai K ini menggunakan satu set data. Bagaimana efek lonjakan K sari sama dengan 2 sehingga sampai K sama dengan 25. Oke, coba kita lihat R kita. Nah, ini R kita. Ini adalah set data yang akan kita gunakan. Ini set data yang kita gunakan, X. Oke, ini adalah set data yang akan kita gunakan. Nah, setelah data kita gunakan, maka kita akan dapatkan parameter dari Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 2 dengan menggunakan suatu tools yang ada di MDR adalah MLE, maksimum likelihood tentunya. Oke, dan ini adalah log likelihood dari Rado Institute K sama dengan 2. Oke, kita coba runkan saja langsung. Nah, ini dia. Jadi parameternya adalah 0,635 untuk Rado Institute Distribution K sama dengan 2. Kita ambil, kita copy. Kita letakkan di model kita. Theta 2. Edit paste.
Nah, selanjutnya kita akan jalankan pula untuk Rado Institute K Distribution, untuk Rado Institute Distribution K sama dengan 25. Jadi kalau Anda lihat, ini adalah yang warna biru log likelihood dari Rado Institute Distribution K sama dengan 25. Dengan fungsi densitas peluang seperti yang telah dilihatkan di buku tadi, ini K sama dengan 25. Oke? Nah, ingat gamma 25 adalah 24 faktorial. Gamma 25. Oke? Dan seterusnya. Kalau gamma 5 ini adalah 4 faktorial dan seterusnya. Nah, kita akan coba runkan pula untuk Rado Institute Distribution K sama dengan 25. Oke, kita run. Nah, ini parameternya. Sukses 9,041408. Kita ambil, kita copy, kita letakkan di theta 25. Nah, setelah kita memiliki theta untuk Rado Institute Distribution K sama dengan 2 dan Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 25, kita bangun fungsi densitasnya. Ini FRK, ini fungsi densitas untuk Rado Institute Distribution K sama dengan 25, sedangkan FRK 25 adalah fungsi densitas peluang Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 25. Lalu kan kita coba bandingkan dengan menggunakan density plot antara FRK 25 dan FRK 2. Coba kita bandingkan. Kita runkan. Ya, kita runkan semuanya. Kita coba lihat perbandingannya. Oke. Ini dia. Nah, nih. Jadi dampak kita lihat ya, yang warna hijau itu adalah Rado Institute Distribution dengan campuran yang kecil, K sama dengan 2. Sedangkan yang merah adalah Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 25. Nah, di sini kita dapat perhatikan bahwa lonjakan nilai K tadi itu sangat berpengaruh pada kebaikan model. Di mana yang berwarna merah atau Rado Institute Distribution K sama dengan 25 itu dapat menangkap dengan baik histogram data yang diberikan. Sedangkan yang warna hijau jauh sekali dari dapat dikatakan baik. Itu sekarang kalau tersebut itu tentu kita bisa mengklaim suatu keputusan bahwa untuk data-data tertentu dapat dipastikan bahwa lonjakan nilai K itu dapat memperbaiki secara signifikan model. Jadi kalau begitu Rado Institute Distribution itu berhasil membuktikan bahwa untuk satu set data tertentu lonjakan K yang sangat tinggi itu menghasilkan model yang baik. Nah, setelah kita pastikan RIDK sama dengan 25 adalah yang terbaik, kita akan coba bangun suatu estimasi parameter menggunakan Bayesian khusus untuk K sama dengan 25. Yang pertama kita bangun dulu likelihood-nya. Ini likelihood-nya. Jadi fungsi densitasnya itu kalau Anda lihat, fungsi densitas yang kita sorot yang berwarna biru ini adalah fungsi densitas peluang untuk Rado Institute K sama dengan 25. Oke, sepanjang sekali fungsinya, sepanjang tali bro. Oke, luar biasa sekali. Nah, lalu setelah kita bangun likelihood-nya, kita runkan. Kita run likelihood-nya. Kita coba run likelihood. Oke. Run. Oke, jalan ya. Likelihood-nya, Bro. Lalu kita lakukan Markov chain-nya. Markov chain Monte Carlo-nya kita lakukan dengan pembakaran sebanyak 50.000 pembakaran. Oke, dengan error dari prior, ingat kita error dari prior yang kita gunakan adalah normal, ini errornya. Dan dengan konsep bahwa post Bayesian MCMC adalah merupakan proses mengupgrade posterior dengan cara
likelihood, fungsi yang di atas tadi dikalikan dengan informatif, prior non informatif, oke, dinom. Di mana dinom ini YU-nya adalah tentu SU ditambah errornya tadi, ini errornya, oke. Nah, di dinom, oke, jadi priornya adalah non informatif adalah prior distribusi normal. Kita bangkitkan sebanyak 50.000 kali secara terus menerus. Kita coba lihat hasilnya pembakaran selama 50.000 kali. Kita run. Oke, kita tunggu saja karena pembakarannya lama. Jadi dari hasil riset kita yang telah kita sampaikan tadi bahwa lonjakan nilai K itu berpengaruh untuk memperbaiki model. Lalu setelah kita buktikan tadi K Rado Institute Distribution K sama dengan 25 dan kita tertarik untuk mengaplikasikan teknik Bayesian MCMC terhadap Rado Institute Distribution K sama dengan 25 tadi. Apakah dia memberikan hasil yang baik atau tidak? Begitu tentu kita coba buktikan dulu dengan coding pemrograman yang kita bangun untuk menjalankan Bayesian MCMC. Karena 50.000 kita tunggu saja, 50.000-nya mungkin memerlukan waktu. Biarkan saja proses dia berjalan sesuai dengan prosesnya. Kita tunggu saja 50.000 pembakaran dari proses Bayesian MCMC. Semoga dapat menghasilkan hasil yang baik. Karena fungsinya cukup panjang, kompleks tadi kita lihat fungsinya. Tentu pembakaran ini memerlukan mungkin hal yang mungkin cukup berat mungkin bagi laptop yang sudah mungkin dikatakan tua. Fungsinya cukup kompleks sampai X pangkat 24, lalu pembakarannya sampai 50.000 pula, tentu memerlukan waktu. Kita tunggu saja hingga programnya dapat selesai diproses dengan baik, lalu kita akan coba nanti lihat seperti apa trace plot dan posteriornya, posterior density dan trace plotnya, apakah memang konvergen menuju pada satu titik atau tahu bagaimana, itu coba kita tunggu saja, biarkan saja dia berproses sehingga menghasilkan suatu nilai yang baik. Kajian Bayesian MCMC ini merupakan suatu kajian yang sangat menarik ya. Di samping dia tidak memerlukan strong mathematics atau deeply mathematics, Bayesian MCMC ini hanya tergantung kepada proses pembakaran, tentu proses dari coding yang dihasilkan untuk melakukan pembakaran. Cukup kita ketahui likelihoodnya apa, lalu kita gunakan non-informatif prior, distribusi normal. Cukup itu aja mungkin kita lakukan karena posteriornya merupakan hasil kali dari likelihood dan prior non-informatif. Nah, apalagi kalau didukung oleh fasilitas yang sangat baik seperti komputer yang baik, ya. Komputer yang baik itu terbarukan memori yang besar sehingga untuk meran dari suatu program itu dapat dilakukan dengan cepat. Beda halnya dengan laptop yang kita gunakan, itu laptop yang lama sekali, laptop yang lama, yang jadul.
tapi sangat memuaskan untuk dipakai ya. Kita tunggu saja 50.000 kali proses terasi. Ini baru satu parameter, ya. Satu parameter, tapi modelnya komplit. Anda bayangkan campuran 25 fungsi densitas peluang. Bayangkan saja. Gamma satu theta, tambah gamma 2 theta, dan seterusnya sampai gamma 25 theta. Wah, luar biasa. Dengan masing-masing pemberat yang diberikan. Itu hasilnya memang luar biasa.
Oke, sangat memerlukan waktu yang panjang. Nah, kita coba cek buat trace plot dan posterior plot. Wow, cukup keren. Sangat keren sekali trace plot dan posterior density yang dihasilkan. Kita dapat lihat bahwa memang parameter dari RIDK sama dengan 25 atau Rado Institute Distribution K sama dengan 25 ini melebihi 9, seperti yang dilakukan melalui maksimum likelihood. Nah, kita akan ambil satu perwakilan nilai theta 25 yaitu median ya. Kita ambil median, kita coba lihat berapa nilai dari theta 252 theta 252. Oh, ya, theta 9,073. Kalau kita bandingkan dengan hasil dengan MLE tadi nilainya adalah 9,0414. Kalau dengan Bayesian 90,3. Nah, setelah kita dapatkan parameternya, kita akan coba bandingkan grafik density plot antara Bayesian dan maksimum likelihood. Kita coba bandingkan. Oke, kita bandingkan. Oke, kita coba ulang lagi. Bayesian. Wah, kita kemampuan Bayesiannya kita coba lihat. Histogram. Nah, ini dia. Tutup dulu. Kita tutup dulu. Kita coba lihat density plot yang dihasilkan oleh Bayesian. Nah, ternyata kita lihat grafik berwarna merah. Hasil yang diperoleh sangat baik sekali, di mana RIDK sama dengan 25 menggunakan Bayesian MCMC mampu menangkap histogram dengan sangat baik sekali. Nah, untuk melihat efek dari perbandingan antara Bayesian MCMC dapat kita lakukan dengan menambah satu lagi plot. Ini kita coba bandingkan dengan maximum likelihood. Kita copy. Coba kita bandingkan dengan maximum likelihood. Ctrl V. FRK 25 kita kasih green. Oke, kita green yang satu lagi. Tentu RIDK dengan 25, copy di sini, Ctrl C. Ini adalah using maximum likelihood, using MLE. Kita kasih tebal garisnya 3. Dan green satu lagi, red green. Main gray. Oke, satu gray. Red dan green, cukup ya. Red dan green. X. Oke, yang satu lines green. Oke, coba kita bandingkan lagi. Wah, berimpit ternyata. Jadi Anda lihat itu berbayang ya, berimpit ya. Merah dan hijau itu berbimpit, yang mana yang hijau adalah yang menggunakan maksimum likelihood, sedangkan yang merah menggunakan Bayesian. Jadi bayangan merah itu nampak sekali di situ, berimpit dengan yang hijau. Oke, kita sudah bahas cukup panjang, program proses ya, Markov chain sangat panjang. Kita sudah lihat impact dari atau akibat dari lonjakan nilai K dapat memperbaiki model, dan kita juga menggunakan MCMC untuk RIDK sama dengan 25. Saya rasa cukup kajian kita pada pagi ini. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.